Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Shalom saudara terkasih, bertemu lagi dalam ibadah jawaban doa, dan malam hari ini kita akan kembali dikuatkan oleh firman Tuhan. Namun sebelumnya tundukkan kepalamu, kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu, kami bersyukur untuk kesetiaan-Mu, kami bersyukur untuk rahmat-Mu yang selalu baru dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, malam hari ini Tuhan, kami percaya ada jawaban atas setiap doa-doa kami. Malam hari ini kami imani kami akan menerima jawaban doa daripada-Mu. Setiap doa, setiap pergumulan, setiap Tuhan Yesus, harapan-harapan yang kami panjatkan kepadamu, kami tahu tidak akan sia-sia karena kami punya Allah yang luar biasa. Dan hari ini kami imani, kami percaya bahwa Engkau sudah menjawab doa-doa kami. Kami mau terima jawaban doa kami Tuhan. Kami mau terima jawaban doa yang daripada-Mu saja. Kami siapkan hati kami untuk menyembah Engkau. Kami siapkan kehidupan kami untuk memuji Engkau. Mari bertahta, datang dan bertahta di atas setiap pujian-pujian kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Ajaib Engkau Tuhan. Glory bagi nama-Mu. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus
jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan menyerah, jangan menyerah, Dia ada untukmu. Mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan nyata. Gloria, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ku percaya Engkau Tuhan yang setia menolongku. Gloria, gloria, gloria. Haleluya Tuhan, ku percaya Kau selalu menopangku. Ku percaya Kau ada bagiku. Ku mau bersamamu Tuhan. Gloria. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Jesus, Jesus, gloria. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertahta dalam
kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman, Kau kuatkan aku bertahan. Amin. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah. Sekali lagi katakan dengan iman-Mu, Kau kuatkan. Aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan, haleluya, Jesus, Kau harapanku Tuhan. Oh, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Amin. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan, pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku. Mataku tertuju padamu. I love you. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu
Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak. Haleluya, ku nyanyi Hosana, ku nyanyi, oh, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Amin. Kau layak disembah. Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Haleluya, 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 puji Tuhan. Selamat kita berjumpa lagi dalam ibadah jawaban doa malam hari ini. Sebelum lebih dalam firman Tuhan, mari kita berdoa sejenak. Mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Semua karena kebaikan Tuhan. Dan hari ini pun kami ada, kami yakin dan percaya itu karena kebaikan Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Apa yang Kau mau untuk kami dengar malam hari ini. Berbicaralah lebih dalam lagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari kita buka di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Puji Tuhan, ya. Apa yang menjadi kriteria sehingga kita semua yang ada malam hari ini, yang menonton malam hari ini diselamatkan oleh Tuhan. Bapak Ibu yakin ya kita diselamatkan? Amin. Apa yang menjadi kriteria sebenarnya? Adakah sesuatu yang membuat kita menjadi layak untuk diselamatkan? Ya, atau menjadi layak untuk menjadi pilihan Tuhan? Jawabannya tidak ada, karena siapakah kita sebelum kita dipilih Tuhan? 1 Korintus 1 ayat 30 menulis demikian. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Perhatikan, Ia membenarkan, Ia menguduskan, dan menebus kita. Ya, 3 hal inilah latar belakang kita. Yang pertama, Ia membenarkan, berarti kita sebelum itu kita ada dalam keadaan yang tidak benar.
Ketika kita dipilih Tuhan, kita dibenarkan. Lalu menguduskan berarti posisi kita kedua adalah kita tidak kudus. Dan yang ketiga, menebus kita. Artinya kita terjual. Ya. Jadi ini latar belakang kita sebelum kita dipilih oleh Tuhan. Yaitu dalam keadaan yang tidak benar, tidak kudus, dan terjual. Lalu pertanyaan selanjutnya, kenapa kita bisa selamat? Atau kenapa kita bisa dipilih oleh Tuhan? Efesus 2 ayat 8 menuliskan demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Ya Bapak Ibu, tidak ada kriteria atau usaha bahkan yang kita kerjakan yang membuat kita layak untuk diselamatkan atau dipilih oleh Tuhan. Tetapi semata-mata karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, cinta kasih Tuhan. Sehingga kita ada menikmati berkat Tuhan yang luar biasa sampai hari ini. Jadi kalau kita mau rangkum jadi satu kalimat yaitu dahulu kita adalah orang-orang yang tidak memiliki kebenaran, tidak kudus, terjual dalam dosa. Tetapi karena kasih karunia Allah dan bukan karena usaha kita, kita dipilih untuk diselamatkan. Haleluya. Puji Tuhan. Apakah cuma sampai di sini? Banyak anak-anak Tuhan di penghujung akhir zaman ini nyaman dengan posisi ini, Bapak Ibu. Saya sudah berdoa, saya tidak pernah melewatkan jam-jam ibadah. Saya rasa cukuplah sampai di situ. Ya. Banyak anak-anak Tuhan nyaman dengan posisi di situ. Saya tidak menyakiti orang lain. Saya tidak berbuat dosa. Nyaman dengan posisi itu. Ya. Padahal Tuhan mengharapkan lebih dari sekedar anak Tuhan yang biasa-biasa saja. Makanya di ayat pokok yang kita baca tadi, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan ayat selanjutnya dikatakan, dan aku menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Banyak kita nyaman dengan posisi menjadi anak-anak Tuhan yang biasa-biasa saja. Ini penghujung akhir zaman Bapak Ibu. Kalau kita hanya ada di posisi biasa-biasa saja, maka kita akan tertinggal. Ya? Kita akan tertinggal. Kalau kita belajar tentang pelajaran Alkitab Kemah Musa, maka halaman itu ada kolam basuhan dan ada mezbah korban bakaran. Kolam basuhan ini, mezbah korban bakaran ini berbicara tentang pertobatan, kolam basuhan ini berbicara tentang baptisan. Banyak orang beranggap bahwa ya saya udah dibaptis ya sudah-sudah, itu saja. Tapi sayang sekali di ujung akhir zaman, yang tinggal dalam pelataran akan diinjak-injak orang. Jadi apa yang harus kita kerjakan sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dipilih dan hidup di penghujung akhir zaman ini? Apa yang harus kita kerjakan? Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Setelah kita dipilih dari sesuatu yang tidak punya hak, dan akhirnya kita menjadi anak dan punya hak, maka selanjutnya yang harus kita kerjakan adalah kita berbuah. Amin. Kita berbuah. Ya, kalau kita baca di sini, aku menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Jadi Bapak Ibu, ketika kita sudah dipilih, kita masuk di satu ketetapan yang tidak bisa tidak.
kita ditetapkan. Ketika kita tidak masuk, tidak mengambil bagian dalam ketetapan, maka kita keluar dari umat pilihan. Saya pernah ditawarkan untuk mengajar di satu sekolah. Jadi saya pergi ke sekolah itu, kita interview. Jadi saya ditetapkan untuk mengajar di situ. Tetapi ketika terjadi pembicaraan, saya menolak. Oh maaf, saya tidak bisa karena ada ini. Berarti saya keluar dari ketetapan itu. Karena saya nggak mau ambil tanggung jawab itu. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Jadi ketika kita tidak mengambil ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk pergi dan berbuah, maka kita keluar dari lingkarannya Allah. Kita keluar dari lingkaran orang-orang yang jadi pilihan. Berbuah seperti apa sekarang yang menjadi pertanyaan yang harus kita kerjakan. Berbuah gampang, buah apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, buah roh. Ya. Gampang. Kita tidak menjelekan orang gampang. Ya, sehari, 2 hari, 3 hari. Berapa lama kita harus berbuah? Ya, di ayat di sini berkata, Aku menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah dan buah itu tetap. Ini yang susah Bapak. Mungkin untuk mengerjakan sukacita, damai sejahtera, kasih, gampang. Tapi sampai di standar yang Allah kasih, yaitu tetap. Ini butuh proses. Untuk sampai ada di posisi menghasilkan buah. Dan buah itu tetap. Ini bukan sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Tapi ini adalah proses yang akan berulang-ulang kali harus kita kerjakan. Bahkan dalam proses ini kadang ada tangisan. Ya. Di mana kita disakiti orang lalu kita harus mengampuni dia. Di dalam proses untuk buah itu menjadi tetap, seringkali kita tersakiti, kita sudah berbuat yang baik. Tetapi mungkin kita tidak dihargai. Bahkan bukan hanya di lingkungan luar Bapak Ibu. Hal-hal yang sebegini terjadi di lingkungan gereja. Makanya orang ke gereja itu tidak menentukan dia layak di hadapan Tuhan. Begitu banyak orang yang keluar dari gereja karena ada banyak batu sandungan di gereja. Bukan jadi berkat, tapi dia menjadi batu sandungan buat orang lain. Maka proses untuk sampai tetap itu butuh lingkungan yang baik. Maka tetaplah ada di komunitasmu yang baik. Ada komunitas kaum wanita, gabung. Komunitas anak muda, komunitas pria, bergabung. Di mana kita tinggal berkomunitas, maka di situ akan terbina kebersamaan, saling menguatkan, saling menopang, saling meneguhkan, saling mendoakan. Maka jangan pernah kita berpikir bahwa saya hari Minggu sudah ibadah, saya nggak usahlah pelayanan, apalah wanita-wanita, apalah pria pemuda begitu. No, sayang sekali. Karena untuk berbuah dan buahmu tetap, kita butuh orang-orang yang mendoakan kita. Kita butuh orang-orang yang menyemangati kita. Kita butuh orang-orang yang selalu setia. Ya, terkadang kita butuh orang untuk mendengarkan kita curhat. Kadang kita butuh orang yang tempat kita harus menangis. Karena perjalanan hidup itu bukan gampang. Tapi sudah menjadi ketetapan Allah. Supaya ketika kita dipilih, kita berbuah. Tapi bukan buah yang biasa-biasa saja. Tetapi buah yang tetap. Yang menjadi pertanyaan, kenapa sih Tuhan menuntut kita? Bisa dikatakan menuntut kita
untuk berbuah. Dan berbuah itu harus tetap. Kenapa? Ternyata ada maksud dan tujuan Tuhan. Saya mengajar di satu sekolah. Di bawah saya ada anak-anak buah saya. Mereka mengerjakan sesuatu yang saya minta untuk keuntungan saya. Ketika mereka bekerja bagus, maka apa yang mereka kerjakan itu mendatangkan kebaikan buat saya. Tetapi apa yang Tuhan kerjakan ini, Tuhan meminta supaya kita berbuah. Dan buah itu tetap bukan untuk Tuhan. Tetapi untuk kita. Kita baca ayat selanjutnya. Ya. Dan aku menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Ini Bapak Ibu perhatikan poin yang ini. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Haleluya. Bukan untuk Tuhan. Kita berbuah bukan untuk Tuhan. Tetapi karena Tuhan rindu memberkati kita. Ada satu standar supaya jawaban doamu diberikan. Ada satu standar yang Tuhan kasih supaya ada mujizat kesembuhan bagi kita. Karena surga itu untuk orang-orang yang survive. Bukan anak-anak Tuhan yang kelemah-kelemeh, yang sedikit-sedikit mundur, sedikit-sedikit mundur. Tapi anak-anak Tuhan yang berbuah dan buah itu tetap. Dan ketika kita berbuah tetap, apa saja yang kamu minta, Tuhan memberikan. Malam hari ini dalam ibadah jawaban doa. Apa yang menjadi doamu malam hari ini? Dimanapun kita berada malam hari ini, yang menyaksikan ibadah ini. Firman Tuhan hadir untukmu malam hari ini dan bertanya, apa yang menjadi beban hidup? Apa yang menjadi persoalan? Apa yang menjadi kekhawatiranmu? Malam hari ini jawaban doa akan ada menjadi bagian. Ingat, kita dipilih bukan karena kebaikan kita. Tapi ada kewajiban kita untuk berbuah. Dan bukan buah sekedar buah yang satu hari ini kita bisa dan besok kita melupakannya. Tetapi buah yang melewati proses yang mungkin tersakiti. Mungkin kita dilupakan. Tapi Tuhan bukan Tuhan yang tidak mengerti dan tidak mengetahui. Tuhan memang mengatur itu supaya ada di titik tertentu. Tuhan akan berkata, hari ini jawaban doa akan ada padamu. Sabar, tenang. Tuhan ada untuk kita malam hari. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau di antara begitu banyak orang, Tuhan memilih kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Kami berdoa, kuatkan kami Tuhan. Karena untuk berbuah adalah hal yang tidak gampang bagi kami. Terkadang masalah persoalan itu begitu berat bagi kami. Seperti pada saat malam hari ini Tuhan. Tapi firman-Mu mengatakan bahwa Tuhan melihat segala sesuatu. Akan ada saatnya Tuhan berkata, tenanglah anakku. Ada pertolongan untukmu. Malam hari ini hamba-Mu berdoa Tuhan. Dimanapun jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah jawaban doa malam hari. Mereka yang ada dalam keadaan sakit. Mereka yang ada dalam keadaan kelemahan. Mereka yang sepertinya mau mundur karena tidak kuat lagi Tuhan.
Malam hari ini hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Jamahan-Mu, pertolongan-Mu, mujizat-Mu ada dalam kehidupan mereka. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan mereka. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat malam sampai kita berjumpa lagi dalam ibadah jawaban doa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembah-Mu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya jawaban